Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sera Sintiasari, NIM 373 dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara membuat aplikasi konversi nilai sederhana di Android Studio. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Android Studio-nya. Setelah itu kita langsung buat new project baru, empty activity, terus next. Terus ini kita kasih nama konversi nilai. Bahasanya Java, terus ini pakai API 16. Oke, finish. Oke, kita tunggu proses loadingnya. Oke, ini proses loadingnya sudah selesai. Kita akan buat tampilannya terlebih dahulu ya. Seperti biasa, saya akan lakukan coding terlebih dahulu semuanya sampai selesai. Setelah itu, saya akan jelaskan satu persatu dari atas sampai ke bawah. Kita coding activity main terlebih dahulu, setelah itu saya jelaskan codingannya. Setelah itu baru kita coding main activity atau untuk prosesnya. Saya coding dulu semuanya sampai ke bawah. Setelah itu baru saya jelaskan satu persatu dari atas. Oke, kita langsung ke tampilannya dulu ya.
Oke, saya sudah selesai untuk coding tampilannya. Hasilnya kira-kira tampilannya akan seperti ini. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu dari atas sampai ke bawah codingannya. Di sini saya memakai linear layout. Isinya di sini ada layout width dan height. Ini untuk mengatur ukuran layout agar memenuhi seluruh layar ya. Terus ini orientation untuk semua elemen itu disusun vertikal dari atas ke bawah. Setelah itu ada padding 24 dp, ini tuh jarak antara tepi layar dan juga isi. Terus Android Gravity Center ini menempatkan isi layout itu berada di tengah. Setelah itu backgroundnya ini latar belakang saya ambil dari file saya, drawable gambar flower, nama filenya flower. Setelah itu ada bagian judul aplikasi, judul bagian atas aplikasi, ini text view. Di sini isinya ada ID ini adalah namanya dari si text view ini agar nanti dipanggil di main activity itu tidak bingung. Ini setelah itu ada Android text, itu isi teksnya, aplikasi konversi nilai, setelah itu ada Android text size, itu adalah ukuran teksnya, mana 30 dp. Setelah itu ada Android text style, ini untuk stylenya bold. Setelah itu text color, ini text colornya warna hitam. Setelah itu ada Android layout margin button, ini jarak ke bawah itu sebesar 20 dp ya. Setelah itu ada Android layout width, Android height, ini untuk memenuhi seluruh layar. Setelah itu ada bagian kolom input nilai, ini itu edit text. Seperti biasa ada ID-nya, ini untuk nama panggilannya supaya bisa dihubungkan dengan prosesnya nanti. Setelah itu ada Android hint, ini adalah teks petunjuk. Nah, ini teks petunjuk itu yang ada dalam ini kotak ini, masukkan nilai 1 sampai dengan 100, itu teks petunjuk. Setelah itu ada Android input type, itu adalah tipe yang bisa dimasukkan ke dalam teks itu, hanya number. Di sini saya masukkan tipenya number. Setelah itu ada layout width height seperti biasa, ini untuk memenuhi seluruh layar. Terus ada Android padding nya sebesar 12 dp. Terus backgroundnya ini saya ambil dari file saya, yaitu ada di drawable edit text. Setelah itu margin button ini ada 20 dp jaraknya. Selanjutnya adalah untuk tombol konversinya, itu button yang pertama seperti biasa Android ID, ini ID-nya WTN konversi yang nantinya bisa dipanggil untuk prosesnya. Setelah itu Android text, ini isi teksnya yaitu isinya konversi nilai. Setelah itu Android background-nya ini warna pink. Setelah itu Android layout width height untuk memenuhi seluruh selebar layar. Setelah itu ada margin button-nya jaraknya sebesar 20 dp. Setelah itu untuk hasil konversi yaitu pakai text view. Yang pertama Android ID hasil. Setelah itu Android text, isinya yaitu isi dari text view-nya, ada hasilnya. Setelah itu Android text size, ukurannya sebesar 20 dp. Setelah itu Android text style, itu bold. Android text color, warnanya putih. Setelah itu Android gravity center, yang artinya teksnya tuh berada di tengah-tengah layar. Setelah itu ada Android layout width and height, ini untuk supaya penuh ke seluruh layar tampilannya, itu memenuhi lebarnya layar gitu. Setelah itu kita lanjut untuk coding. Ini untuk coding activity main ini sudah selesai ya tampilannya. Kurang lebih akan seperti ini nantinya kalau kita run. Setelah itu kita akan coding untuk prosesnya di main activity. Oke, kita langsung coding main activity. Seperti biasa saya akan coding dulu sampai selesai. Setelah itu saya akan jelaskan dari atas sampai ke bawah. Oke.
Oke, ini saya sudah selesai untuk codingnya. Saya akan jelaskan codingan ini satu persatu dari atas sampai ke bawah. Yang ini yang pertama, di dalam main activity, dalam codingan main activity ini ya, ini adalah import untuk library-nya. Setelah itu public class main activity, extend app, compact activity ini adalah deklarasi kelasnya. Setelah itu selanjutnya edit text, ini adalah deklarasi dari komponen. Ini input nilai, ini adalah kolom input angka. Button BTN konversi, ini adalah tombol konversi. Text view-nya text view-nya ini adalah hasil, bagian dari hasil. Setelah itu, mulai override ini adalah metodenya. Ini adalah metode-metode yang pertama kali dijalankan saat aplikasi itu pertama kali dibuka. Yang ini ya, ini adalah metode yang dijalankan saat pertama kali aplikasi ini dibuka. Ini menghubungkan kode Java ini ke layout yang kita telah buat yang tadi di activity main. Oke. Setelah itu adalah ini menghubungkan variabel dengan ID-ID yang udah kita buat di activity main yang tadi. Ini input nilai, BTN konversi, terus hasil gitu. Setelah itu ini di sini adalah untuk menangani dari ini metode yang menangani button klik tombol. Bagian ini adalah saat tombol ditekan, maka sistem akan menjalankan perintah yang ada di dalam on click yang ini. Ini bagian ini, bagian 3 ini itu adalah saat tombol ditekan, maka sistem akan menjalankan perintah yang ada di dalam on click ini. Setelah itu, bagian ini mengambil nilai dari input get text to string, ini mengambil isi dari edit text dalam bentuk teks. Terus ini jika kosong, jika isinya kosong, maka akan muncul pesan kecil, masukkan nilai terlebih dahulu. Dan programnya akan berhenti. Setelah itu, ini adalah codingan metode untuk mengkonversi dari angka dan juga menentukan nilai hurufnya. Ini nilai inputnya diubah dari teks menuju ke angka. Integer parse in nilai str. Terus ini pakai if else, ini jika nilainya 86 sampai dengan 100, maka hasil konversinya adalah nilai A. Setelah itu, jika nilainya 70 sampai dengan 85, maka hasil konversinya AB. Jika nilainya 60 sampai dengan 69, maka hasil nilainya adalah B. Setelah itu, jika nilainya 50 sampai dengan 59, maka hasil konversi nilainya BC. Setelah itu, jika nilainya 40 sampai 49, maka konversi nilainya C. Jika nilainya 20 sampai dengan 39, maka konversi nilainya akan D. Dan yang terakhir, jika nilainya 0 sampai dengan 19, maka hasil konversi nilainya adalah nilai E. Jadi, di luar rentang ini semua, misalnya kan 120 atau berapa, maka hasilnya akan muncul nilai tidak valid di luar dari angka-angka yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, itu yang bagian terakhirnya ini adalah menampilkan hasilnya di layar. Ini TV hasil, set text, ini hasil. Menampilkan hasilnya di layar. Setelah itu, ini adalah penutup dari kelas-kelas yang sudah ada di atas. Oke. Kita akan coba run. Kita coba ya. Oke, kita tunggu untuk proses buildingnya di dalam emulator kita. Oke, ini sudah berhasil muncul di emulator kita ya.
Ini hasilnya seperti ini. Aplikasi judulnya aplikasi konversi nilai. Setelah itu di sini ada teks himbauan masukkan nilai 1 sampai dengan 100. Setelah ini ada button konversikan nilai dan hasilnya nanti akan muncul di sini. Oke, kita coba. Misalkan nilainya langsung saja kita masukkan angka 90. Oke. Setelah itu kita coba konversi nilai. Nah, di sini hasilnya akan muncul, hasilnya itu adalah A. Jika nilainya 90, maka konversi nilainya adalah A. Tadi kan sudah kita coding ya di sini, kalau nilainya 86 sampai dengan 100, maka itu hasil nilai konversinya adalah huruf A atau nilai A. Berarti ini sudah berhasil ya. Untuk aplikasi konversi nilainya kita sudah run dan sudah muncul hasilnya, tidak ada yang error. Oke, mungkin itu saja video tutorial dari saya untuk tata cara membuat aplikasi konversi nilai sederhana di Android Studio menggunakan bahasa Java. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.